lagi dengan saya, Taskia. Hai teman-teman, selamat datang di Bandara Jalaluddin, Provinsi Gorontalo. Saat ini saya akan mengajak kalian untuk berwisata di Provinsi Gorontalo. Nah, dari pintu keluar bandara, kita akan berjumpa dengan patung Eyang B.J. Habibie. Nah, selain patung Eyang, ikon yang dimiliki Provinsi Gorontalo yaitu patung pahlawan Nani Wartabone yang berada di titik nol kota Gorontalo, dan Menara Limboto yang dijuluki sebagai Menara Eiffel berada di kota Limboto. Nah, nanti kita akan mengunjungi destinasi wisata Benteng Otanaha, wisata Hiu Paus Botubarani, wisata Taman Laut Olele, dan juga desa wisata religi Bubohu yang berada di Kabupaten Bone Bolango. Sebelum saya mengajak kalian ke destinasi wisata, saya akan mengajak kalian ke salah satu rumah makan yang masih melestarikan makanan tradisional khas Gorontalo, yaitu Binde Biluhuta. Ayo kita jalan menggunakan Google Maps. Nah, dari bandara ke rumah makan, kita membutuhkan waktu sekitar 41 menit. Nanti kita akan melewati kota Isimu dan Tugu Ketupat Yosonegoro. Untuk menuju rumah makan Sakinah terdapat dua jalur, yaitu melewati Desa Pilohayanga dan melewati kota Limboto, di mana kita akan melewati Menara Limboto dan melewati Danau Limboto dan juga pemandian air panas. Nah, rumah makan Sakinah ini terletak di belakang Kompi 713. Tepatnya berada di Desa Dulamayo Barat, Kecamatan Telaga, Kota Gorontalo. Rumah makan Sakinah menyediakan makanan tradisional khas Gorontalo, yaitu milo siram atau dalam bahasa Gorontalonya Binde Biluhuta. Harga per porsi milo siram itu sekitar Rp10.000. Dan juga berbagai jenis ikan serta olahannya, yaitu dibakar dan digoreng sebagai pendamping Binde Biluhuta. Dan harga dari tiap makanan cukup terjangkau, mulai dari Rp5.000 sampai Rp20.000. Dan ada juga ila bulo yang terbuat dari sagu, di mana ila bulo ini bisa direbus maupun dibakar. Kali ini Taskia akan masak makanan khas Gorontalo. Namanya itu Binde Biluhuta. Kalau dalam bahasa Gorontalonya, Indonesianya, masyarakat Gorontalo itu lebih mengenalnya itu dengan nama milo siram. Jadi guys, sebelum memasuki proses masak-memasak, Taskia ingin menjelaskan dulu apa saja sih makanan tradisional khas Gorontalo. Makanan tradisional khas Gorontalo itu ada tili aya, di mana tili aya ini terbuat dari campuran gula merah, telur, dan santan. Ada bubur diniohu, di mana bubur diniohu ini terbuat dari sagu, kelapa parut, gula merah, dan kacang sangrai, dan dimasak sampai sagunya agak mengental. Kemudian ada ikan balarica atau dalam bahasa Gorontalonya itu bilendango, di mana ikan balarica ini terbuat dari ikan kembung yang dibelah dari ekor sampai kepala. Saat dibelah jangan sampai putus. Terus setelah dibelah berikan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian masak di atas minyak panas. Jangan sampai ikan tersebut terendam penuh dengan minyak agar bumbunya tidak tumpah. Ada juga ayam iloni. Yang menjadi ciri khas dari ayam iloni yaitu bumbunya, di mana bumbu tersebut diberi arang tempurung kelapa yang sudah terbakar untuk menambah cita rasa dari ayam iloninya. Masih banyak lagi makanan tradisional khas Gorontalo yang masih bisa kita temukan di beberapa rumah makan atau warung makan yang ada di Gorontalo. Oke guys, saatnya memasuki proses masak-memasak. Oke, check it out. Baik guys, ini adalah bahan-bahan yang akan kita buat nanti untuk milo siram. Ini bahan utamanya, yaitu jagung yang sudah dipipil. Kemudian ini ada garam. Terus di sini ada ikan. Ini ikan nanti kita rebus, terus kita suwir-suwir. Kemudian ini ada
kemangi, ada kelapa parut, terus ada daun bawang. Ini nanti kita akan ulek rica atau cabe. Nanti kita akan haluskan dengan bawang merah. Kemudian ini opsionalnya aja, terong nanti kita rebus sekalian sama milonya atau jagungnya. Ada juga bawang goreng dan jeruk nipis sebagai penambah cita rasa dari milo siram itu sendiri. Mari kita masak. Cekidot. Pertama-tama kita haluskan dulu daun bawang, cabai, dan bawang merah sampai halus. Kemudian kita panaskan air hingga mendidih untuk merebus jagung, ikan, dan terong. Setelah airnya mendidih, kita masukkan milo atau jagung. Kita tunggu selama kurang lebih 1 menit, kemudian masukkan terong, ikan ke dalam air rebusan jagung selama 2 menit atau sampai terongnya layu. Kemudian tiriskan ikan dan terong ke piring yang sudah disediakan. Kemudian kita suwir ikan yang sudah direbus tadi. Setelah melalui beberapa proses tadi, saatnya masuk ke proses pencampuran dan penyiraman. Nah, bahan-bahan tadi kita campur menjadi satu dan diaduk sampai rata. Setelah semua tercampur rata, kemudian kita siram dengan air rebusan jagung tadi ke dalam wadah. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata, sampai semuanya tercampur. Terus kita siram dengan air rebusan jagung. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya menyatu ya teman-teman. Jangan lupa berikan perasan jeruk nipis dan garam untuk menambah cita rasa dari milo siram. Langkah terakhir yaitu penyajian, di mana kita masukkan milo siram ke dalam mangkok. Untuk mempercantik dan menambah cita rasa dari milo siram, kita taburkan bawang goreng ke atas milo siram. Milo siram siap disantap. Iya Kak, Binde Biluhuta itu sudah ada ke zaman pertikaian raja-raja di abad ke-15. Jagung yang bercerai-berai itu dianalogikan sebagai raja-raja yang bertengkar. Nah, namun ketika jagung yang dipupil itu kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan dan bumbu yang menghasilkan Binde Biluhuta ini menjadi sangat lezat. Nah, maka disitulah makanan ini menjadi pemersatu antara raja-raja yang bertikai.